Kata Kisasi nomor 15. Apakah orang boleh bersumpah demi nama Allah dengan maksud yang benar, maksud yang saleh? Boleh, kalau pemerintah menuntut hal itu dari rakyat, atau karena keadaan darurat, untuk dengan demikian meneguhkan kesetiaan dan kebenaran demi kemuliaan nama Allah dan kebaikan sesama kita manusia. Sebab bersumpah secara demikian berdasarkan firman Allah. Karena itu, sumpah seperti itu juga dipakai secara tepat oleh orang-orang kudus pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apakah orang boleh bersumpah demi orang-orang kudus, demi orang-orang pintar tertentu, atau demi makhluk lain? Tidak boleh. Karena bersumpah dengan benar adalah berseru kepada Allah, supaya Dia, yaitu Allah, satu-satunya yang mengetahui isi hati manusia, sudi memberikan kesaksian tentang kebenaran dan menghukum aku kalau aku bersumpah dusta. Tidak ada makhluk yang berhak mendapat kehormatan itu. Jadi, dalam segala urusan saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bersumpah dalam nama Tuhan, kecuali pemerintah menuntut sumpah itu. Bila sangat diperlukan, saya akan bersumpah dalam nama Allah, bukan dalam nama makhluk lain yang adalah ciptaan Allah. Selain daripada itu, saya cuma akan berjanji ya di atas ya, tidak di atas yang tidak. Apa yang Allah perintahkan dalam perintah keempat? Pertama, agar pelayanan gereja, yaitu pemberitaan firman dan sekolah-sekolah, tetap diselenggarakan, dan agar aku teristimewa pada hari perhentian dengan setia bergabung dengan jemaat Allah untuk mendengarkan firman Allah, menerima sakramen, berseru kepada Tuhan Allah dalam acara umum, berderma kepada orang miskin secara Kristen. Yang kedua, agar seumur hidupku aku berhenti dari perbuatanku yang jahat dan menerima Tuhan bekerja melalui rohnya dalam hatiku, dan dengan demikian memulai hari Sabat yang kekal di dalam hidup ini. Jadi saya menyadari bahwa setiap hari saya harus bekerja dalam pekerjaan yang baik, yang tidak berdosa, yang tidak melanggar hukum Tuhan, dengan tujuan untuk kehidupan keseharian. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak bekerja, janganlah makan. Setiap 6 hari, saya harus beristirahat dari pekerjaan rutin saya untuk melakukan pekerjaan khusus bagi Tuhan, terutama beribadah kepada Tuhan. Karena itu, mari kita pakai 1 hari full untuk bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, bukan cari duit. Apa yang Allah kehendaki dalam perintah kelima? Agar aku menghormati, mengasihi, dan setia kepada ibu bapakku dan kepada semua orang yang diberi kuasa atasku, dan tunduk kepada pengajaran dan hukuman mereka dengan ketaatan yang patut. Dan juga agar aku bersikap sabar melalui kelemahan dan cacat mereka, karena Allah berkenan memerintah kita melalui tangan mereka. Saya bersyukur dan menghormati Allah yang sudah memilih ayah dan ibu bagi saya
termasuk orang-orang tua yang lain yang mendidik saya. Saya menghargai otoritas dalam bentuk ajaran apapun dan teladan apapun dari ayah dan ibu saya. Saya menerima kekurangan dan kelemahan dari ayah ibu saya. Mari kita menghormati orang tua kita dan juga mengenang orang tua kita, serta menghargai orang tua yang lain. Apa yang Allah tuntut dalam perintah ke-6? Agar aku, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain, tidak menghina, membenci, menganiaya, atau membunuh sesamaku manusia dengan pikiran, dengan perkataan, atau sesuatu isyarat, apalagi perbuatan. Sebaliknya, aku harus membuang segala dendam kesumat dan tidak boleh menganiaya diri sendiri atau dengan sengaja membahayakan diri sendiri. Oleh karena itulah pemerintah menyandang pedang untuk mencegah pembunuhan. Jadi, membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri itu dilarang oleh Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi rupanya perintah ini hanya mengenai pembunuhan saja kan di dalam kitab Taurat. Dengan melarang pembunuhan, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh membenci akar pembunuhan itu sendiri. Allah juga membencinya. Akar pembunuhan misalnya dengki, benci, amarah, dendam, dan menganggap semua itu sama dengan pembunuhan. Tetapi sudah cukupkah kalau kita tidak membunuh sesama kita manusia seperti tersebut di atas, jadi di hukum Taurat? Belumlah. Karena dengan melarang dengki, benci, dan amarah, Allah memerintahkan pula supaya kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Bersikap sabar, suka damai, lembut, murah hati, dan ramah terhadap semua orang, terhadap orang lain. Sedapat-dapatnya menghindarkan diri dari segala sesuatu yang merugikan, dan berbuat baik juga terhadap musuh kita, orang yang tidak kita senangi juga. Dan seharusnya tidak ada orang yang tidak kita senangi. Karena itu saya harus mengasihi jiwa orang lain maupun jiwa saya sendiri. Saya juga tidak boleh mempunyai perasaan-perasaan yang negatif terhadap orang lain yang seharusnya saya kasih. Saya juga harus mengasihi orang-orang yang tidak menyenangkan saya. Mari kita tidak berpikir negatif pada orang lain, tetapi kita bersandar kepada Allah. Ajaran apa yang bagi kita terkandung dalam perintah ke-7? Bahwa Allah mengutuk segala perbuatan kemesuman, dan karena itu kita harus membencinya dengan sungguh-sungguh dan menahan nafsu serta hidup sopan, baik dalam pernikahan yang kudus maupun di luar pernikahan juga. Jadi, hanya jinah dan keaiban serupa itu yang dilarang oleh Allah dalam perintah ini. Karena tubuh dan jiwa kita merupakan bait Roh Kudus. Dia menghendaki supaya kita memelihara kedua-duanya sehingga tetap murni dan suci. Oleh karena itu, Dia melarang segala perbuatan, isyarat, perkataan, pikiran, hawa nafsu yang mesum.
serta segala sesuatu yang dapat menyebabkan hati manusia tertarik kepadanya, kepada soal pemesuman. Jadi, saya harus hidup kudus dalam perbuatan maupun pikiran, khususnya juga tentang seksual. Sebagai bait Roh Kudus, sebagai rumahnya Roh Kudus, saya harus sama sekali menyingkirkan kecenderungan seksual yang salah, walaupun kecil atau sepele dalam pandangan orang lain. Orientasi seksual yang salah juga tidak diizinkan oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hayati perintah ini. Amin.